Urang kalbu kejemaran mana puji panghiasati urang sembahkeun ka Allah Zat anu maha suci anu tekenat-kenat ngaparinan rizki ka urang sadayana sanes wae di duniawi tapi mudah-mudahan ka surgawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja panghias rasa urang sembahkeun ka Allah Zat azza wa jalla anunan maha gagah perkasa. Tehilap atau salawat sindarang salam urang curahkeun ka junjunan alam panutan urang sadayana Nabi anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari upami disebatkeun nami Kangjeng Nabi kedah diwalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukusin kuring dipihormat Bapak RW 12 Bapak RT oge Pak Kadus oge sadayana ti aparatur pemerintahan anu aya yang saya hormati dan muliakan juga Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, para ustadz al-asatid wal asatidah, juga Bapak Ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, anak-anak semuanya yang tadi luar biasa ya, contoh yang sangat baik. Kalau masuk kategori hadis mah itu mansanna sunnatan hasanatan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membiasakan suatu tradisi yang baik, contohnya kayak tadi itu dikasih reward ya. Kalau bahasa Nabi itu at-targhib. Kebetulan saya bawa kitabnya. Nah itu sebetulnya contoh itu. Dan memang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis juga itu dicontohkan baik langsung oleh Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa ada dalam sehat wal afiat. Kalau sakit-sakit kepala pusing mah wajar. Bu, kalau sakit kepala dak punya kepala. Ya kan? Pak, sakit pinggang wajar karena kita punya pinggang. Alhamdulillah saja. Masih sakit tapi kita masih bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Maka kita patut bersyukur. Banyak yang sehat, Pak. Fisiknya sehat, otaknya pinter, tapi tidak kuat dia melangkahkan kakinya ke masjid. Waktunya luang, banyak hartanya, tenaganya, masih muda, tapi tidak kuat dia baca Al-Quran. Kalau baca HP, WhatsApp bisa berjam-jam, tapi baca Al-Quran nggak mampu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, ya sabar saja. Dan itu anugerah dari Allah, supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Makanya Nabi itu bersabda, kata Nabi, ajibtu bi amril muslimin, aku kagum dengan urusan umat Islam. Kenapa? Idza usiba sobaro, jika diberikan musibah seperti wabah sekarang ini, bersabar. Wa idza un'ima syakara, jika diberikan nikmat maka dia senantiasa bersyukur. Dan kita berkumpul di pagi hari ini ya, apalagi kita tadi sholat subuh itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita tidak mencari yang lain, tidak mencari pujian ataupun yang lain, tapi yang kita cari adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Itulah yang kita cari. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini kumpul hari Ahad, Rabiul Awalnya tanggal berapa ya? 25 ya. 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kenapa? Kita harus tahu tahun Hijriah. Kenapa harus tahu? Karena nanti ngitung ada puasa yang disunnahkan, Ayyamul Baid, hari-hari putih. Nah, itu tanggalnya 13, 14, 15. Itu bulannya bulan Hijriah, bukan bulan
Masehi, makanya harus ditandain. Ya, apalagi ibu-ibu kalau haid, mohon maaf. Banyak perempuan yang tidak menghitung, sehingga karena tidak dihitung dia tidak tahu udah berapa hari, padahal sudah istihadah lebih dari 15 hari. Ya, tapi tetap dia tidak sholat, padahal istihadah itu dia wajib sholat, harus mandi. Kenapa? Karena tidak dihitung di kalendernya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gado-gado nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya? Ya. Pertama, saya mengenalkan diri. Nama saya Asep Ahmad Fathur Rahman. Jadi kalau bisa bahasa Sundanya biasa, namanya lagi Asep. Asep, Ujang, Usep biasa lah gitu ya. Kemudian saya sekarang tinggal di Gunung Puntang. Ada yang tahu Gunung Puntang? Hah? Ada yang pernah nggak? Itu kemarin banyak pejabat termasuk gubernur ke sana. Ya. Di Gunung Puntang itu ada namanya Curug-Curug Siliwangi. Konon katanya Prabu Siliwangi itu larinya ke sana. Cerita rakyat, hikayat, dia berubah menjadi maung. Jadi weci maung. Makanya tentara Siliwangi ya. Siliwangi itu ininya maung. Ya maung itu macan. Ya macan. Nah, itu cerita rakyat lah. Saya hijrah ke Cimaung itu belum 1 tahun, dari Februari. Asalnya di Muhammad Toha, punya pondok namanya Pondok Pesantren Nur Rohmah Keluarga. Kemudian saya bikin lagi karena saudara saya banyak, ada 7. Itu biarkan sama adik-adik. Saya bikin karena khusus. Kenapa? Saya bikin khusus Al-Quran. Jadi namanya Pondok Modern Ilmu Al-Quran. Utamanya adalah Al-Quran. Jadi yang dihafal, yang dipelajari, yang dikaji Al-Quran. Tapi tidak hanya dihafal, karena ada ilmu Al-Quran. Saya sering bilang ke anak-anak itu, walaupun belum 1 tahun, ya di Februari itu hanya ada 5 Bapak Ibu. Itu pun asramanya belum ada. Kita baru punya 2 kelas dan itu perpustakaan. Itu kekeh ingin mondok perempuan semuanya. Saya bilang nggak ada asramanya. Ya udah Pak, di mana aja deh. Ya udah kalau mau di perpustakaan aja. Mau ternyata. Kemarin akhir Juli, alhamdulillah pembangunan selesai, 4 kamar kecil untuk putri, 2 kamar sedang untuk putra. Baru bisa nampung sekitar 30-an. Sekarang sedang pembangunan juga. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya lancar. Dan itu modalnya saya jual rumah, saya jual mobil. Dan saya jadi calo Bapak Ibu. Calo apa? Calo akhirat saya tawarkan. Karena saya nggak mau punya pahala sendirian, saya ajak orang lain. Tadinya saya berpikir, mana mungkin orang mau investasi kamar. Paling kebanyakan mau bikin kontrakan Pak ya. Karena kontrakan menghasilkan minimal 500.000 kalau 1 kamar begitu. Tapi saya coba September 2020, ternyata ada. Saya tawarkan 1 kamar ada yang 30.600.000, bahkan ada yang 45 juta. 10 kamar itu apa bahasa perumahan? Sold out ya, laku. Tinggal yang putra udah 1 kamar itu 36 juta, sisa 3 kamar. Kenapa? Transaksinya bukan dengan saya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada. Karena saya berdoa, ya Allah, kirimlah hambamu yang soleh solihah untuk membantu perjuangan kami di pondok ini. Karena mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ya. Dan Bapak Ibu tadi sama Pak Ustadz ya, sudah disebutkan. Di dalam Al-Hadis disebutkan, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, lebih spesifik lagi yang membaca, yang hafal, mengamalkan dengan ikhlas, maka kedua orang tuanya ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya kelak di akhirat akan Allah berikan taj. Taj itu mahkota. Padahal yang ngapalin siapa? Anaknya. Ya, nyepiraku teu eraku budak gitu ya. Orang tuanya insya Allah ngapalin juga.
Nah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya berangkat itu setengah buntang, khawatir kesiangan gitu ya. Nah, kemudian kita berjalan ada, jadi namanya PMIQ, mudah dihafal Pak. PMIQ, Pondok Modern Ilmu Al-Quran. Pondoknya mondok, modernnya kan kata Nabi, alimu auladakum as-sibahah war limahah. Ajarkan putra putrimu berenang, memanah. Saya siapkan kolam renang, saya siapkan latihan memanah, kemudian taekwondo, silat, futsal. Tapi anak-anak kan senang main ya. Saya siapkan itu, walaupun tidak terlalu besar, rileks gitu ya, jadi menyenangkan. Dan kita kalau ke belakang belum ada pintu gerbang gitu ya, dibiarkan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keseharian saya, karena saya juga sangat bahagia. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang Pak, ketika kita mengajarkan. Kenapa? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka Bapak Ibu, walaupun anaknya sudah dititipkan ke majelis taklim, ke madrasah, ke masjid, ingat Bapak Ibu, tidak cukup dititipkan. Bapak Ibu di rumah kali-kali ngetes, kali-kali ngajarin, kali-kali mendengarkan apa yang sudah diperoleh. Kalau perlu bareng-bareng bacanya di rumah. Masa nonton bareng bisa, masa makan bareng bisa, jalan-jalan bareng bisa, kok ngaji di rumah nggak bisa. Saya kemarin bahagia, sedih juga. Yang kemarin juara STQ nasional, seleksi tilawah Al-Quran di Maluku Utara, 30 juz itu, dia bisa ngalahin yang umurnya 20 tahun Mbak. Anak SD umur 12 tahun dari Sumatera Utara. Ngapalinnya di mana? Ternyata dia ngapalin itu di rumah. Sama siapa? Sama ibunya, Sedak Buayan. Ketika ditanya di wawancara, itu gimana kok bisa ya? Kata ibunya, ketika saya ngandung disetelin kaset gitu ya. Terus umur 4 tahun sudah hafal juz amma Pak. Juz amma hafal, tapi nggak tahu huruf Al-Quran. Iya. Akhirnya diajarkanlah oleh bapaknya. Nah ini bapak ya, sesibuk apapun Pak, sempatkan waktu untuk bersama anak-anak, entah itu baca Al-Quran, bersenda gurau. Pernahkah Bapak Ibu memeluk anak kita? Karena anak kita lah yang akan mendoakan kelak di akhirat. Orang lain gak kenal dengan kita, orang lain gak akan perhatian kepada kita. Siapa yang akan memperhatikan kita? Yang ingat kepada kita siapa? Anak kita. Itu pun kalau soleh solihah. Kan hadisnya jelas, hadis sahih. Kata Nabi, idza mata ibnu adama, jika manusia wafat, in qata'a amalu, semua amalnya terputus, illa min thalathin, kecuali 3. Salah satunya anak soleh yang mendoakan. Makanya Robbik firli warhamni, Robbik firli waliwa lidayya warham huma kama rombayani soghiro. Dan itu ada dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani soghiro. Itu anak kita nak, tolong doa itu jangan pernah engkau nggak baca terus setiap sholat. Kenapa? Karena koneksi hubungan batin antara anak dengan orang tua itu letaknya dalam doa. Kalau anak tidak mendoakan orang tua, seolah-olah agak renggang, menjauh. Semakin didoakan semakin dekat. Jangankan ketika hidup, sudah wafat pun anak kita akan selalu berdoa. Bapak Ibu punya cita-cita ingin haji, keburu wafat. Anak kita soleh, dihajikanlah oleh anak kita. Betul nggak? Nyampe nggak? Nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena memang diperbolehkan. Ada. Pernah kan suatu saat dalam hadis disebutkan, kata sahabat, ya Rasulullah,
Inna ummi qad matat, ibuku sudah wafat. Walaha nadharat, dia punya nadar. Apa nadarnya? Pergi haji. Gimana? Sementara ibu saya sudah wafat. Kata Nabi, hajikan. Tapi saya belum haji. Ya sudah, tahun ini engkau berhaji untukmu, tahun depan engkau menghajikan untuk ibumu. Kan luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selain di pondok ini, PMIK ini, alhamdulillah kemarin dipercaya Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid terpilih kembali sebagai ketua umum. Beliau usianya 78 tahun. Saya malu ya. Mobile beliau itu begitu banyak. Sehingga karena beliau mempercayakan, ya saya terima. Saya ditunjuk sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Bandung. Jadi di MUI Kota Bandung kemarin juga ada vaksin ya, dalam ikut berkontribusi dengan pemerintah itu di Pusdai. Dan sebetulnya kemarin itu tidak hanya untuk Kota Bandung, bebas kemarin itu ya, ada 5.000 yang disiapkan Pfizer. Kemudian saya juga ngajar. Nah, kalau tugas negaranya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di Pasca Sarjana. Kemudian di Cipasung juga di Uninus, Universitas Islam Nusantara. Kemudian 2016 saya juga pernah ditugaskan ngajar di Universitas Al-Bait Mafraq Yordania, perbatasan dengan Suriah. Sehingga saya tahu kondisi Irak, Suriah, kondisi Timur Tengah lah, walaupun ya nggak terlalu banyak, dan itu membuat prihatin. Sebetulnya saya bikin pondok antara lain itu, Bapak Ibu. Saya berdiskusi. Kenapa diskusi? Bapak Ibu tahu nggak Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah Sunni, beliau wafat ketika ceramah di masjid. Diapain? Dibom. Beliau Sunni ya, dibomnya sama siapa? Sama Sunni lagi, tapi Sunni aliran keras. Kenapa? Karena beliau hanya sedikit saja sebetulnya. Karena beliau tidak ngapa-ngapain ke pemerintah, kira-kira gitu ya, ke Presiden Bashar al-Assad. Itu kan Syiah Alawiyin. Hanya beda pegangan saja. Kemudian tidak disukai. Kemudian saya diskusi dengan guru besar di sana. Kemudian bercerita tentang ada hadis. Yang hadis ini agak jarang orang tahu. Secara sederhana hadis itu mengatakan suatu saat menjelang kiamat ada orang beriman. Di pagi hari dia salam-salaman, Pak. Di pagi hari salam-salaman. Malah dua-duanya hafal Al-Quran. Tapi di sore hari dia bunuh temannya yang sama-sama beragama Islam, sama-sama hafal Al-Quran. Waduh, saya bilang. Jadi satu sisi kita bergembira sekali dengan adanya rumah Al-Quran, Baitul Al-Quran, luar biasa, bergembira. Makanya saya bikin pondok ilmu Al-Quran. Tapi memang nggak cukup hafal saja. Kata Nabi, nanti itu hafalan hanya di sini saja, tenggorokan saja. Tapi harus memakai ilmu. Karena kalau tidak pakai ilmu berbahaya. Makanya saya bilang ke santri itu, ya, terutama juga mohon maaf, saya sering kali juga mengetes yang sudah hafal 30 juz seleksi ke Universitas Islam Nusantara. Bapak Ibu beasiswa masuk universitas kalau punya modal hafal Al-Quran sekarang mudah. Ke negeri, ke UIN, ITB, Unpad, di Penogoro, Uninus juga ada. Nah itu sering kali mahasiswa itu bawa syahadah. Di syahadahnya tercantum hafal 30 juz. Saya tes, nggak ada yang kejawab. Terus saya bilang, yang paling hafal berapa juz? 5 juz yang mutskin. Saya tes lagi, nggak nyangkut. Mungkin 30 juz itu setorannya betul 30 juz. Tapi dia tidak murojaah. Karena yang sulit itu bukan menghafal itu mudah Bapak Ibu. Menghafal itu mudah. Yang paling sulit adalah mengulang-ulang, murojaahnya itu paling sulit. Karena semakin banyak hafalan berarti dia harus memberikan waktu yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang ke santri itu, kalian itu ahli Allah. Karena kan dalam hadis sahih, innalillahi ahlun fil ardi. Allah itu punya keluarga.
Nah, dipahami jangan tekstual ya. Keluarga Allah di muka bumi itu siapa? Ahlul Quran, ahli-ahli Al-Quran. Saya bilang kalian menghafal berarti kalian menggadaikan umur kalian untuk Allah. Kenapa? Hafalannya harus dijaga dengan apa? Murojaah. Maka bisa jadi yang tadi juara dari Sumatera Utara itu menghafal 2 jam, murojaahnya lebih dari itu. Main biasa, main game, main apa gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Sebab ternyata sebetulnya kalau kita mau baca Al-Quran one day one juz itu bisa kok. Kalau Bapak Ibu bacaannya sudah fasih itu 30 menit selesai. Kalau tertatih-tatih ya 1 jam, 1 jam setengah 1 juz itu. Taruhlah sudah fasih 30 menit. Berarti 30 menit dibagi 5 berapa Pak? 6 menit ya? 6 menit saja. Sebelum sholat, sesudah sholat. 1 juz itu kan 10 lembar, 20 halaman. Dibagi 5. Ya, berarti berapa tuh? 2 lembar ya. 2 lembar itu kira-kira berapa menit? Coba bandingkan dengan Bapak ngerokok Pak. Ngerokok satu batang, yang satu baca Al-Quran, dibandingkan. Kira-kira 2 lembar itu habis berapa batang? Kan begitu? Ya ini kan penelitian lah. Kalau mau diuji gitu ya. Artinya semua kita mampu kok. One day one juz, 1 hari 1 juz itu mampu. Hanya malas cucungik malas ada. Manja dan malas. Sebetulnya bisa. Makanya Bapak Ibu yakin saya mampu, saya bisa. Kenapa? Pahalanya luar biasa. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena bacaan ayat suci Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, dia akan menolong pembacanya. Bu, Pak, kita akan mati nggak? Kita semua camat ya? Apa camat? Calon mati. Yakin kan? Pernah mati? Hah? Iya. Kan orang-orang empirisme itu gini Pak. Mereka itu nggak percaya sebelum ada bukti. Empirik itu nyata. Orang-orang empirisme itu kalau belum ada kebuktian, mereka nggak percaya. Ilustrasinya begini. Jadi mereka itu kalau kita bilang gula ini rasanya manis, kata mereka nggak percaya. Dicoba dulu, oh iya betul manis, baru percaya. Kemudian kita bilang bahwa garam itu rasanya asin, mereka nggak percaya. Setelah dicoba, oh ya betul asin, kamu betul. Itu empirisme cirinya. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu ya, ibu-ibu kalau nanti ada yang datang, misalnya melamar, kata ibu, anak saya ini perawan. Nah hati-hati, orang-orang pemuda empiris ini nggak percaya Bu. Itu kan kasus di Februari itu begitu, dan mau saja dikasih. Naudzubillahi min dzalik. Lalu kalau kita bilang, kamu percaya nggak mati? Dia nggak percaya, modar lah. Padahal kita semua tahu, dan mereka juga meyakini akan mati gitu. Jadi aneh gitu ya, aneh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobalah kita berusaha menjadi ahli Al-Qur'an. Kenapa saya bilang semua kita akan mati? Bapak Ibu, ketika kita di alam kubur, kira-kira siapa yang akan menemani kita? Atau gini deh, nanti kalau liburan keluarga biasanya Pak? Kalau pulang kampung ya? Mudik. Biarin si bapak, misalnya mudik tahun ini si bapak sendirian aja di rumah. Ya, nggak usah ditemenin ibunya, si ibu anak-anaknya pulang kampung, si bapaknya sendirian. Nanti tahun depan giliran si ibunya sendirian, si bapaknya yang pulang kampung. Kira-kira rasanya gimana? Sepi. Ya. Si bapak bebas banyak, bebas sudah. Ini di alam dunia mah bebas Pak. Ya. Ini kalau di alam kubur gimana?
Siapa yang akan menemani kita? Hah? Orang habis beberapa langkah saja, ya nggak ada. Walaupun ibu bilang, pokoknya cinta sampai mati, denger si bapak napa moal daek, ya. Atau sebaliknya, si ibunya yang wafat, si bapaknya moal daek cicing di kuburan, isuk kayak kawin deui. Kamu bapak-bapak mah moal kuat, beda jeung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu relatif sabar, kuat. Kalau bapak-bapak, Bu, mohon maaf, bapak-bapak itu lemah. Iya, sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Jadi jangan heran, karena itulah diciptakan. Ini, jadi gini Bapak Ibu ya, dalam psikologi itu, kalau perempuan itu dominan materi. Nah ini ya, dalam surah An-Nisa kan disebutkan, kalau istri kita nusyuz itu apa namanya Pak? Nusyuz itu melanggar, durhaka kepada suami, ya, apa nggak bohong atau apalah gitu, pokoknya durhaka. Ada 3 cara dalam surah An-Nisa nih. Pertama, faidhuhunna itu kasih nasihat. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'i, pisah ranjang, bukan pisah rumah. Ya mak, ya masalah, pulangkan saja aku pada ibuku. Bukan, teks hadisnya jelas, pisah ranjang. Ini pisah rumah, ya sudah, semakin runyam itu rumah tangga. Bukan pisah kamar juga, kamarnya ada banyak, setiap ada masalah kunci jebrot masuk gitu kan. Walaupun hatinya ayah pangabutuh, tetap beda ego teanya, dua nana ego. Makanya Al-Quran itu indah. Kalau nggak bisa dinasehati, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Makanya Bapak Ibu, kalau beli ranjang 2 tingkat. Iya, kalau suami istri punya masalah, ya si bapak nawe kehandap. Peting-peting tiris, kok mau usum hujan, tinggal hanjat kaluhur, kan beres itu. Hah? Ya? Ke depan toh. Itulah Al-Quran Pak, indah sebetulnya, ya. Kalau itu susah juga, maka kata Al-Quran, wadribuhunna, pukul. Waduh, kalau begini Al-Quran bertolak belakang dengan undang-undang KDRT dong. Nah, makanya disinilah Bapak Ibu pemahaman kita, apa namanya, kadang-kadang harus luas, harus banyak yang kita baca. Ternyata isyarat Al-Quran itu, memukul itu ghair mubarrah, pukulan yang tidak boleh ada bekas. Kira-kira gimana ya? Kalau tidak ada bekas ya nggak bisa, diotopsi juga nggak ada Pak, nggak bisa. Jadi sebetulnya nggak bertolak belakang, gitu ya. Lalu mukulnya bagaimana Pak? Pukul aja pakai emas 10 gram, selesai. Ya Bu ya? Atau karena memang kalau perempuan dominan ya, walaupun dalam kasus-kasus itu inilah, Bu. Nah, kalau si bapak, mohon maaf ya, kan dalam surah Ali Imran jelas, zuyina linnasi hubbus, eta tuh cenah eta. Ya, dihiasinya itu hubus syahwat minan nisa dulu, belum yang lain. Maka kalau bapak-bapak punya masalah Bu, kalau suami ibu jamedut gitu ya, tengenah cicing, udah kasih aja pelayanan prima, selesai itu. Nah, ketika si bapaknya dikasih pelayanan prima, puas, itu dek balanja kamarnya diantar, banyak laris Pak. Oke deh, ini belum masuk ke maulid sebetulnya, baru pengantar aja. Baik Bapak Ibu, ya karena waktu juga ya, kita bicara deh tentang maulid sekarang. Ini kan Rabiul Awal ya, orang nyebutnya bulan di Sunda bulan Mulud, maulid, ada milad, ada beberapa istilah sebetulnya. Ada milad, kelahiran, mauludun, isim maf'ul, dilahirkan. Ada maulid, bisa tempat, bisa isim makan, bisa zaman, ya. Maulid, jadi kelahiran. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Saya tidak jawab, yang jawab hadis. Di dalam Sahih Muslim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasul itu, apa ditanyanya? An saumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Nabi jawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Aku puasa di hari Senin karena aku lahir di hari Senin. Satu. Yang kedua kata Nabi, aku puasa di hari Senin, au bu'ithtu fi, aku diutus juga pada hari Senin. Yang ketiga, aku puasa di hari Senin, au unzila ilayya, karena Al-Qur'an diturunkan juga pada hari Senin. Saya kira kalau orang dewasa tidak perlu dibahas lagi, cukup dengan jawaban itu. Artinya Nabi itu mengingat, bersyukur bahwa beliau dilahirkan. Sebagai tanda bersyukurnya beliau berpuasa. Ya sudah, kita puasa saja, kan begitu ya. Cuman karena kita lahirnya bukan hari Senin, ada yang Selasa, berarti puasanya harus Selasa, kan gitu ya. Saya baru ngeh ya, oh paingan orang tua dulu suka puasa wedal. Pak ingat Pak ya? Ditanya dalil mah tak apal Pak. Aki puasa naon? Puasa wedal. Naon dalilna? Teuing teu nyaho, da ti ditunawe kitu. Ya, kenapa? Karena orang tua kita dulu itu nggak banyak tanya. Iya dalilna kumaha? Tidak. Ngamalkeun we, nu penting mah praktek we, praktek. Kenapa? Karena yang ngasih petunjuk kiai yang berilmu, ya, dan diakui keilmuannya. Ya kalau beda-beda paham dan naminawi jalmi Bapak Ibu ya. Kita suami istri saja beda. Istrinya ingin belanja ke pasar baru, bapaknya ingin belanja ke pasar burung. So, pak kekeh, jadi moal inditna. Moal. Kalakah rame we nu aya pasea. Kan teu enak. Yang enak gimana? Win-win solution. Oke deh Bu, Bapak antar ke pasar baru. Mau beli baju apa? Sok, ditantangan ku si bapakna. Kan gitu. Tapi 1 jam ya, komitmen 1 jam. Beres 1 jam Ibu antar Bapak nyari burung. Kata si ibu, Pak burung udah banyak lah, jangan burung itu, burung Bapak saja. Kan jadi indah gitu ya. Jadi sebetulnya masalah itu gimana kita mensikapinya. Dan perbedaan-perbedaan itu biasa. Kalau kita tahu ya, kalau tidak tahu itulah jadi masalah. Suatu saat Hisam itu jadi imam. Ini ikhtilaf fil qiraah Pak, perbedaan dalam bacaan ayat suci Al-Quran. Belum yang lain ya. Umar merasa bacaan Hisam itu nggak pernah beliau dengar dari Nabi. Karena belum pernah dengar, kemudian Umar menyalahkan. Hampir digini Pak, karena Umar kan jeger ya. Kamu itu bacaannya itu salah itu. Bukan begitu yang saya dengar dari Nabi. Kata Hisam, Hisam kekeh karena merasa itulah bacaan dari Nabi. Akhirnya ya karena ketika itu masih ada Nabi, dua-duanya pergi ke Nabi. Kata Nabi, Iqra anta ya Hisam. Baca Hisam, dibaca. Kata Nabi, asobta, engkau benar. Kemudian Iqra ya Umar, baca engkau hai Umar. Ternyata Umar juga kata Nabi, asobta, engkau juga benar. Dua-duanya benar. Nah kita ini kan kadang-kadang mohon maaf ingin selalu sama gitu ya. Pokoknya lamun kitu teh kitu we bareng, itu nggak bisa. Terutama dalam masalah furu, iya. Bapak Ibu, tadi saya kunut. Bapak Ibu nggak kunut nggak apa-apa, cicing. Kan nggak masalah, nggak jadi batal, gitu ya. Hanya saja memang kalau imamnya tidak kunut, makmumnya madhab Imam Syafi'i, dan itu adalah ab'ad, itu harus sujud sahwi. Nah itu rada repot mah. Kecuali ketika kita umroh ataupun haji, memang kadang iltifat berpindah madhab dari Imam Syafi'i ke Maliki, dan itu diperbolehkan. Itu salah satu contoh lah. Kembali lagi ke hadis yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ingat kelahiran kita, lalu kita bersyukur kepada Allah. Hanya Nabi itu mencontohkan dengan puasa. Tapi kan sebetulnya isinya tidak hanya puasa, baca Al-Quran, ya kan? Ya, zikir-zikir dan sebagainya, dan itu keumuman ayat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Bapak Ibu, Ibnu Sina, seorang filosof, ya, beliau berkata begini, al-wahnu nisfudda,
terlalu takut, terlalu resah gelisah, itu setengah penyakit. Oh gimana ya? Makanya saya bilang ke jamaah, kalau ada yang ragu di vaksin itu, saya kasih dulu, harus yakin. Ya, nggak bisa dipaksakan, Pak. Harus dikasih dulu, kayak tadi kan Pak Kadus ngasih contoh ini sehat-sehat, itu dalam rangka meyakinkan. Orang sudah MUI saja jamaah masih tanya kok, Pak, itu vaksinnya halal apa enggak? Aduh, gitu kan. Padahal ulah MUI dan Saudi Arabia itu Pfizer, Moderna, kecuali Sinovac ya. Saya Sinovac nggak diterima, makanya nggak bisa umroh itu. Kecuali sampai waktu. Ya, itu mah lobby-lobby lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagian umroh sekarang capek. Karantina dulu sebelum berangkat, di sana juga sama 20 hari lah. Bayar lagi lebih mahal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak keumuman-keumuman ayat sebetulnya. Ya. Jadi Nabi itu lahirnya hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tuh, apa? Tahun gajah, we. Tahun naon? Tahun gajah disebut nggak dalam Al-Qur'an? Disebut surah apa? Al-Fil. Jadi dalam Al-Qur'an ini banyak disebut nama hewan. Selain gajah apa lagi? Semut apa? Surah apa? An-Naml. Apa lagi? Al-Baqarah. Al-Baqarah apa? Sapi betina. Oke, itu fauna ya. Nah, sekarang yang tumbuh-tumbuhan apa? Kurma. Apa kurma, Pak? Nakhal. Atin. Apa lagi? Oh, bawang aja disebut, Pak, dalam surah Al-Baqarah. Basoliha. Adas, kacang-kacangan disebut dalam Al-Quran itu. Bahkan watin itu malah bersumpah. Watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Oh, berarti kalau Allah sudah bersumpah, itu qasam dalam Al-Quran itu punya makna satu, litambih. Ya, litambih itu supaya kita terenyuh bahwa tidak semata-mata Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, kecuali di situ ada rahasia, ada hikmah. Jadi obat kan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, tadi itu contoh satu hadis. Dan sebetulnya kita ini kan ngaji ya isinya ya. Ngaji sebetulnya. Adapun perbedaan masalah itu karena merayakan. Jadi mereka yang berpendapat itu dalam satu tahun itu hanya 2 hari raya, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau merayakan yang lain itu nggak boleh. Kenapa? Karena sistem berpikirnya tekstual. Nah, nggak apa-apa sih sebetulnya ya, bebas-bebas saja. Saya kasih contoh ya, madhab dohiriyah Bapak Ibu. Ini nggak apa-apa sebagai pengetahuan untuk kita. Surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan kepada kalian bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi. Bangkai haram dalam Al-Quran. Kalau dia tidak baca hadis bahaya, Pak. Oh, semua bangkai haram. Padahal dalam hadis disebutkan uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan kepada kami 2 bangkai apa? As-samak wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Halal. Kalau banyak belalang di sate halal. Kemudian darah, ya. Yang dimaksud darah itu al-kibat tihal, ya, hati, limpa. Tapi kalau darah marus, darah yang sebenarnya kan suka ada Pak ya, dibiarkan dan ngalir, dibekukan, kemudian dijual, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Tapi yang saya akan jelaskan walahmul khinzir. Ini salah satu contoh madhab dohiriyah yang sangat-sangat tekstual karena mengamalkan dohir ayat. Jadi kata mereka yang haram dalam Al-Quran itu dagingnya saja. Wa amma awsafuha, bulu-bulunya halal. Karena nggak disebut dalam Al-Quran. Idhomuha, tulang belulangnya juga halal karena tidak disebut dalam Al-Quran. Nah, ini kan keliru. Makanya kata jumhur para ulama, oh maksudnya bukan begitu. Walaupun Al-Quran hanya menyebutkan satu bagian saja, yaitu daging, tapi kata para ulama, mayoritas para ulama, itu namanya min itlaqil juz'i wa iradatul kulli, ilmu balaghah Pak. Nah, itulah pentingnya berbagai macam ilmu untuk memahami Al-Quran. Yang disebutkan hanya bagiannya saja, tapi yang dimaksudkan keseluruhan haramnya.
Itu contoh. Contoh yang lain banyak. Was'alil qaryata, tanyalah ke kampung. Apa kita mau cecelewongan? Kan tidak. Yang dimaksud tanya kepada siapa? Warga kan? Tapi Allah tidak was'al ahlal qaryah, tidak was'alil qaryata. Ada yang dimahdhuf, dibuang. Jadi untuk memahami Al-Quran itu tidak cukup nahu sorof, tidak cukup. Harus asbabun nuzul, hadisnya, usul fikihnya. Bahkan kalau masalah waris dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, itu harus punya ilmu matematika, Pak. Nggak bisa memahami Al-Quran bab waris, itu bisa matematika. Setengah, seperempat, kalau masih ada anak, itu 1/8 bagi istri, kan gitu ya. Itu kan pecahan itu termasuk kategori yang agak sulit. Itu salah satu contoh lah. Makanya idza zada nadharur rajul, jika seorang laki-laki itu luas pemahamannya, qalla inkaruhu 'alan nas, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu. Apalagi masalah furu', iya, kecuali usuliyah. Kalau masalah pokok baru, misalnya ya, sholatnya 10 waktu. Sholat subuhnya 10 rakaat, nah itu baru ya. Dia tidak mengakui sunnah, nah itu baru masalah-masalah yang pokok. Kalau masalah furu'iyah itu biasa-biasa saja. Berbeda itu biasa, tapi mencela sudah jelas berdosa. Saya ingatkan lagi, berbeda itu biasa. Mungkin pemahamannya begini, dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat, biasa-biasa saja. Gitu ya. Tapi mencela, menghina, membuli sudah jelas berdosa. Kan Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh suatu kaum kemudian menghina, ya, membuli, menjelekkan kaum yang lain. Tidak diperbolehkan. Harus saling hormat, menghormati. Makanya Islam itu bukan mengejek tapi mengajak. Islam itu bukan menghina tapi membina. Islam itu bukan memukul tapi merangkul. Islam itu nggak marah-marah, beda dikit marah, tidak, tapi ramah-ramah. Harus ramah. Itulah yang kemudian Allah ajarkan kepada kita semua lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kan Al-Quran yang berbicara, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hai Muhammad, karena sebab rahmat Allah lah engkau bisa berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu keras, lagi kasar, lang faddu min haulik, semuanya akan lari darimu, tidak akan pernah mendengar. Saya kemarin ngisi di HMI, Pak. HMI itu himpunan mahasiswa Indonesia, ya, dari berbagai mahasiswa. Saya bilang beda pendapat itu biasa, ke kanan-kananan, ke kiri-kirian dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari semua itu, yang bisa menyatukan perbedaan itu hanya satu, saya bilang. Apa? Akhlakul karimah. Semuanya berbeda, oke, nggak apa-apa berbeda, karena kepalanya juga beda, latar belakang berbeda, pengetahuannya berbeda, pendidikannya berbeda, keinginannya juga berbeda. Cek maneh nama gelis, cek si iya mantep. Kan gitu, dah relatif. Saya bilang perbedaan itu bisa disatukan, dirukunkan, ya, sakinah mawaddah warohmah, kira-kira itu dengan al-akhlakul karimah. Dan akhlak itu nomor pertama. Perbedaan itu biarin aja. Ini perbedaan yang sifatnya furu'iyah, ya, cabang, bukan yang pokok. Kalau akhlak dikedepankan, dia mau dialog, dia mau ngobrol, win-win solution. Saya tidak setuju, ya sudah, nggak apa-apa, tidak setuju. Tapi saya menghargai. Saya duduk mendengarkannya, saya ikuti. Kan begitu, selesai. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kan egois, ya. Ya kayak suami istri lah, egois tadi itu. Ingin memaksakan kehendaknya sendiri, ya. Nggak bisa. Kita harus apa, Pak? Harus saling menghormati. Karena itu ajaran Islam. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Ilmu nomor sekian. Oh, kalau ditanya ilmu, iblis itu paling pintar, Pak. Orang sampai sekarang belum mati kok. Ya, Al-Quran saja hafal, ya, dan sebagainya. Tapi kenapa Allah usir? Karena akhlak. Apa akhlaknya?
takabur, sombong. Diperintahkan oleh Allah supaya sujud, aba wastakbaro, aba tidak mau, wastakbaro dan takabur, sombong. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih benar, yang lain salah. Surah Al-A'raf kemudian menjawab, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa iblis sombong? Dia bilang, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Kata iblis, api lebih baik daripada tanah. Nah, makanya diusir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita ini harus mengedepankan akhlakul karimah, akhlak mulia. Karena intinya kan itu. Kembali ke memperingati tadi ya. Memperingati itu kan mengingat. Mengingat Nabi itu berarti membaca solawat. Ada perintahnya, ada surah Al-Ahzab. Dan mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu ya? Sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa beriman. Ya, berimanlah. Sallu, itu fi'il amar. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ke santri, saya bilang, di pondok kita ini punya moto sebagai energi juga, program. Tiada hari tanpa tahajud witir, tiada hari tanpa sholat duha 8 rakaat. Tiada hari tanpa baca Ar-Rahman Al-Waqiah setelah sholat duha. Tiada hari tanpa baca surah Yasin dan Al-Mulk, itu setelah maghrib, atau kalau ada pengajian ya setelah tahajud. Tahajudnya 8 rakaat tambah witir 3 jadi 11. Tapi witirnya isya, ba'da isya ya. Itu tiap hari kita rutin. Masuk Jumat kita baca Al-Kahfi. Saya bilang kalau kalian itu hafidhoh hafalannya sudah 15 juz itu nggak cukup. Saya bilang satu hari kalian minimal 3 juz. Kalau 3 juz berarti 10 hari khatam ya, khatam. Lalu kenapa tadi Pak Ustadz ketika berdoa bacanya Al-Fatihah gitu ya? Al-Fatihah. Kenapa nggak baca yang lain sih? Dan sebetulnya boleh aja. Kalau Bapak Ibu, mari kita doakan ya yang sakit Al-Baqarah. Hah? Panjang teuing. Iya kan, ngaji kan ibadah ya. Jadi kalau misalnya mau kali-kali ada yang sakitnya parna, yuk kita doakan agak lama, ayo Al-Baqarah. Sabar aja Mbak. Ya lama. Makanya kenapa kita malam Jumatan kok Yasin? Sebetulnya tidak mesti Yasin. Kalau mau Ali Imron kan gitu. Balah khatam silahkan. Cuman anu pendeknya eta, ente pendek teuing, ente panjang teuing. Selain memang oleh Nabi itu ada beberapa keutamaan. Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran ya, banyak fadilah. Ada juga lakinu ya, mentalkiran dengan kalimat tauhid. Di keterangan yang lain juga surah ya Yasin. Kenapa Al-Mulk? Tadi Bapak Ibu ketika kita wafat di alam kubur itu Al-Mulk yang datang Pak. Kalau kita mendawamkan itu, dia berbentuk cahaya, dia yang akan menemani kita. Bahkan para ulama itu mengatakan ketika mayit itu dikuburkan baca oleh anaknya surah Al-Mulk. Karena ketika itu nggak ada yang nolong kita kecuali amal-amalan kita. Kita tidak tahu. Makanya Bapak Ibu, nih ya, saya bawakan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, dalam Mundiri juga ada. Rasulullah SAW itu melewati 2 kuburan, ya. Kemudian Nabi berhenti. Malaka ya Rasulullah, kata sahabat, apa yang menyebabkan kau berhenti ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau tidak akan mendengar apa yang aku dengar. Memang mendengar apa? Aku mendengar ini di depan kita ada 2 kuburan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya kalian mampu mendengarkan, tentu kalian akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah. Emang kenapa dua kuburan itu? Kata Nabi, yang satu kalau kencing tengisang. Itu Bapak-bapak bersuci Pak ya? Bersuci, kebersihan itu. Yang satu dia disiksa itu bukan karena yang lain, karena kalau kencing dia tidak ngisang. Ya tengisang atau tengisang mah bade salat bade wudu kumaha ge moal sah. Kemudian yang kedua kata Nabi, orang yang kedua ini suka apa? Dia kalau tadi ya. Saya bawa itu supaya membuktikan juga sebetulnya ya. Anamimah sebetulnya ya, dia itu suka menggunjing. Nah ini, wa kanal akharu yu'dhin nasa bilisanihi. Yang satu lagi disiksa karena dia sering menyakiti orang lain bilisanihi, dengan lisannya. Nah, kira-kira kalau menyakiti orang dengan lisan itu apa Pak? Ngomongkan batur, memfitnah ya. Wa yamshi bainahum bin namimah. Pun kalau dia jalan-jalan itu ngomongin orang lain kejelekan. Makanya ada hadis singkat, kalau ini kan agak panjang. Ada hadis singkat bunyinya apa? Annama mula yadkhuluna jannata. Orang yang suka menjelek-jelekan orang lain gak akan masuk surga. Waduh, kumaha tuh. Ya jangan gitu kan. Nah, ini salah satu contoh lah Bapak Ibu ya. Walaupun secara umum, nah itu kan hadis itu nggak cukup juga. Ada hadis yang umum Pak. Ini hadis menggembirakan kita. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau saja. Sahabat nanya, "Wa may yaba ya Rasulullah?" Siapa sih umatmu yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, kan gitu. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Tapi kalau dia durhaka, tidak mau melaksanakan ajaranku, Al-Quran termasuk, sunnah Rasulullah SAW termasuk, maka dia yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau nanti ada kesalahan itu dicuci dulu lah. Kayak pakaian masuk lemari kan harus ini ya, bersih. Jadi nanti cuci dulu. Kalau cukup dengan ekonomi, sabun ekonomi, udah cukup. Kalau belum cukup pakai rinso. Kalau belum cukup pakai apa Pak? Baik clean, digesek gitu ya. Nah itu salah satu contoh lah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Nabi lahir di mana? Mekah. Wafat? Nah, kenapa nggak minta di Mekah? Ya, biasanya kalau kita wafat itu minta di ini ya, di apa? Tempat kelahiran Pak ya? Misalnya lahirnya di Bandung, wafat di Saudi. Hese-hese itu susah payah dikirim itu mayit. Sampai 40 juta biayanya Pak. Kenapa ya? Padahal Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan ya di Madinah. Kadang orang kita ini ribet ya, punten. Nyusahin, mending kalau punya uang. Ini nggak punya uang, akhirnya donasi kan gitu ya. Ya sudah di sana saja, lagian kesini juga nggak hidup lagi kok. Hah? Kenapa? Ya artinya kita berpikir simpel saja gitu kan. Kalau wafatnya di sana ya di sana saja. Orang nanti juga kalau soleh solihah suami istri bertemu lagi kok di surga. Anak dengan orang tuanya bertemu lagi di surga. Yakin itu. Kan begitu. Jadi ketika wafat ingin dekat atau ketika jauh ingin dekat, tapi kerdeket di paseaan. Ya gitu ya. Kalau dekat di paseaan eta saudara teh diomongkeun kumaha, ari jauh disambat. Jadi ada istilah apa dalam Sunda itu? Deket bau. Kalau jauh wangi ya. Jauh wangi, kalau dekat itu bau katanya gitu. Tapi kan kadang-kadang tidak harus seperti itu juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnahnya? Ta'allum, belajar.
Termasuk Bapak Ibu ini datang ke sini, itu kan termasuk kategori man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang dia mencari ilmu, ya kan? Mencari jalan, mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi walaupun ini apa namanya? Kajian ahad ya. Kajian ahadan. Kan pada masa Nabi nggak ada nama kajian ahadan, Pak. Tapi kan keumuman ayat, keumuman hadis. Tapi kalau berpikir tekstual ya memang agak sulit ya. Misalnya karena dalam teks itu Nabi itu baca subhanallah thalathan wa thalathina 33 kali, harus 33 kali. Tapi di luar itu bebas sebetulnya. Mau berzikir apapun silahkan, kan begitu. Walaupun dalam Al-Quran disebutkannya bukratan wa asyiya, pagi hari dan sore hari. Karena mungkin siang sedang bekerja. Malam waja'alna naumakum subata, malam istirahat. Tapi istirahatnya jangan lama-lama, bangunlah di keheningan malam. Wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur, tahajud. Sujud engkau kepada Allah, adukan semua masalahmu kepada Allah. Mohonkanlah ampunan kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang beriman itu bangun tengah malam, dia beristighfar kepada Allah, menyucurkan air mata karena banyak dosa. Dia khawatir, takut kalau meninggalkan dunia ini dia bergelimpangan dosa, makanya dia beristighfar. Makanya di PMIK itu saya bilang ke santri, habis 2 rakaat kalian baca istighfar. Berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Nabi itu kan ada beberapa riwayat ya, 70, 77, kemudian 100 kali dalam satu hari satu malam. Kalau itu mau tekstual gitu loh. Tapi kalau keumuman ayat, cukup ayat Al-Quran saja. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka membaca istighfar. Tidak disebutkan berapa kalinya, berarti sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian saya bilang, kalian angkat lagi 2 rakaat. Baca apa? Baca sholawat. Ya, dalilnya yang tadi surah Al-Ahzab itu, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Berapa kali? Ya udah 100 aja lah supaya memudahkan. Kan tidak disebutkan, tapi di dalam hadis disebutkan man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, shallaitu alaihi asyran, aku akan membalas solawatnya 10 kali. Bapak Ibu ketika at-tahiyat bilangnya apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Coba assalamu alaika apa alaihi? Alaika. Padahal alaika itu domir mukhotob anta. Seolah-olah Nabi itu ada di depan kita. Kenapa enggak assalamu alaihi? Kan nabinya tidak ada. Kalau tidak ada mestinya assalamu alaihi. Ini kok assalamu alaika? Kartos deh Bapak Ibu. Sebetulnya itu bentuk takriman wa tasyrifan, pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu akan kerasa kalau sholat persis di pinggir atau di depan makam Nabi Muhammad SAW atau di raudhoh lah. Ini kan raudhoh ya. Raudhoh itu kecil kan, cuma berapa meter, 22 ke berapa lah. Saya belum pernah ngemeterin itu, tapi nggak luas. Nah di kirinya itu makam Nabi. Ketika kita assalamualaikum, oh ini Nabi sebelah kita. Kalau Bapak Ibu betul-betul rindu, nangis itu. Bapak Ibu pernah nggak ketemu Nabi? Enggak. Tapi ada kerinduan nggak? Itulah. Nabi pernah bersabda, akan ada umatku yang belum pernah bertemu denganku. Dia umat yang lama sekali nanti, tapi kerinduannya luar biasa. Kenapa? Karena dia rajin baca sholawat. Ya arti baca sholawat itu kan mengingat Nabi. Ya. Dan baca sholawat itu termasuk rukun qauli dalam sholat. Kalau enggak baca sholawat dalam at-tahiyat, Bapak Ibu, dalam madhab Imam Syafi'i, itu sholatnya enggak sah. Rukun qauli itu enggak banyak. Surah Al-Fatihah rukun qauli, enggak baca surah Al-Fatihah enggak sah. Kalau sholat sendirian. Tapi kalau jadi makmum beda lagi hukumnya. Kalau jadi makmum, innama ju'ilal imamul yu'tamma bih. Bacaan imam, qiraatul imam, qiraatul makmum. Walaupun ada yang ihtiyat. Kalau imam sudah waladdallin amin,
maka imam jangan buru-buru baca surah, biarkan makmum baca Al-Fatihah. Tapi jangan lama-lama juga, dibiarinya 15 menit. Enggak, beberapa detik aja lah, gitu ya. Semampunya. Ketika imam baca ya sudah dengarkan. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. Kenapa harus didengarkan? Wa angsitu diam la'allakum turhamun, agar memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya sampai jam berapa, Pak? Udah ya? Kayak sedikit aja deh, sedikit ya. Bapak Ibu, di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau masuk rumah melangkahkan kaki apa? Terus baca apa? Baca apa? Salam kan, minimal baca salam. Assalamu alaikum. Mau di rumah kita ada orang, nggak ada orang baca. Wah, kumaha tuh, kayak mau nggak jawab. Misalnya mudik ditinggalin sebulan, salam aja Pak. Karena makhluk Allah itu tahu ketika penghuninya datang, kalau dibacain salam dia pergi. Selain ada doa khusus ya, ada doa khusus masuk rumah. Kemudian Bapak Ibu memasuki toilet, sekarang sebaliknya, langkahkan kaki kiri, seraya berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Khubus khobais itu. Bedegongna setan awewe jeung setan lalaki nah. Kan bedegong itu. Makanya jangan berlama-lama di toilet. Kalau Bapak yang sudah sepuh, hati-hati juga. Kan gitu ya. Banyak kejadian jatuh di toilet, jatuhnya apa ini? Ya, bahaya Pak. Jadi kalau jatuh itu jangan bujur dulu, bokong dulu, tahan aja dengan gitu. Kemudian mandi juga sama, Rasulullah SAW ngajarin kepada kita kalau mandi itu kanan dulu, dari kaki dulu, terus gitu kan, ya, baru kemudian ke atas. Bahkan bagusnya itu jangan lihat-lihat yang macem-macem, kan begitu adabnya. Makanya Imam Ali itu punya gelar karamallahu wajah. Konon katanya karena nggak pernah melihat kemaluannya. Orang kadang-kadang diperhatikan, nah hanya leutik, gondrong deh, teka tingali deh, saking gondrong jablik, nah ya, jangan ya. Walaupun itu aurat diri sendiri. Tidurnya Nabi beda. Nabi itu nggak terlentang, nggak tengkurap, tapi nyanyi gir ke kanan. Ya walaupun kadang-kadang ke kiri ya, kalau terus ke kanan nggak ini juga. Berarti kan ada hikmah di situ. Bangunnya pun nggak pakai tenaga ini, tenaga apa ini Pak? Tapi pakai tangan, karena itu secara kesehatan. Jangan langsung berbuat gitu kan, nggak, duduk dulu, kan berdoa dulu kan? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi ketika kita tidur itu seolah-olah mati gitu. Kemudian kita dihidupkan lagi. Kenapa? Karena ada orang yang tidur seterusnya. Bapak Ibu, saya punya mahasiswi. Dia lapor, "Pak, aduh saya celaka Pak." "Kenapa celaka?" "Saya menyesal." "Kenapa menyesal?" Dia bilang, "Kemarin itu suami saya wafat." "Oh, terus gimana?" "Ketika suami saya wafat, malamnya itu ngajak saya tidur di tengah rumah sambil nonton. Saya kan males Pak Ustadz, karena dingin, saya milih di kamar saja." Berarti kan si ibu nggak taat ya? Nggak taat tuh, walaupun hal sepele. Tapi ketika saya bangun, ternyata si bapak sudah tidak bernapas. Saya menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa nggak nemenin si bapak terakhir kali? Ya, makanya bu, lamun si bapak aya kahayang tedunan besi eta nu terakhir. Ya, karena kan sakaratul maut itu kan kalau kalau kita tahu harus ditalkin la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebutir saja ya, hanya butiran-butiran hikmah yang kita
bahas masih banyak sekali. Mungkin seumur hidup kita tidak akan pernah kita bisa mencapainya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya Bapak Ibu kan tahu juga bagaimana beliau menyuapi seorang nenek-nenek. Nenek-neneknya itu buta, udah buta Yahudi lagi, udah Yahudi mencaci maki lagi. Tapi Nabi nggak balas. Ya, Nabi nggak balas itu sampai beliau wafat. Makanya diikuti sama Abu Bakar. Tapi si nenek itu kemudian bilang, kok yang ini kasar, yang kemarin lembut. Nah, ceritalah Abu Bakar bahwa yang kemarin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kira-kira apa namanya? Karena ketika kita mengkaji apa namanya kelahiran Nabi dan sebagainya, ya sebetulnya tidak jauh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi yang sudah dibahas ya, anak-anaknya, kemudian apa Ustaz? Istri-istrinya kan? Ada siapa? Khadijah, Saudah, Aisyah, Zainab juga ada dua ya. Ada Zainab binti Khuwailid, ada Zainab binti Jahash, ada Ummu siapa? Ummu Salamah, ada siapa lagi itu ya? Hafsah ya. Jadi anak Umar itu, anak Umar bin Khattab, ada 11. Bahkan satu sebetulnya nggak kesebut itu, ada apa? Maria ya. Al-Qibtiyah itu yang disebut. Tadi anak-anak bisa menyebutkan, luar biasa lah Bapak Ibu. Masa kita harus banyak-banyak dikenalkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita lihat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa namanya keinginan Bapak Ibu. Inilah yang saya ingat begitu ya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali tidak hanya di Masjid Nurul Amanah ini, tapi kita semua nanti bercanda, ngobrol di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Benar hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.